Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah pesan semesta kepadamu ya. Saya ingin melihat ya, apa pesan semesta kepada kita semua untuk hari esok ya. Karena saya belum tahu judulnya apa. Nanti pas selesai readingan baru saya memberikan judul ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Pesan semesta untuk kamu yang mendengarkan. Ingat, yang kalian datang ke readingan ini adalah dirimu sendiri dari kata hatimu. Dan ini pesan semesta kepadamu ya. Harus dilakukan ya, jangan hanya didengar saja. Karena kalau kamu mendengar saja, hidupmu tidak akan berubah. Tetapi kalau kamu mendengarkan dan melakukan, lebih waspada dan mencari solusi, hidupmu akan jauh lebih baik. Ya, karena ini pesan semesta untukmu, ya. Jadi perantaranya saya, dan kamu datang ke readingan ini berarti kamu orang terpilih, kamu yang dipilih semesta, ya. Oke, kita lihat pesan semesta apa yang ingin semesta sampaikan. Di sini Six of Pentacles. Di sini ada The Sun, Nine of Swords, ada Strike, The Moon, Save of Swords. Wah, ini untuk lebih berhati-hati ya tentang keuangan kamu di masa depan. Di masa depan ini bisa sampai lama ya. Oke. Kak Ica, tapi readingannya kok serem-serem. Ini bukan readingan yang seram ya. Jadi dalam artian gini, kamu udah diberikan wangsit atau diberitahukan semesta bahwa ini yang akan terjadi besok. Berarti hal apa yang harus kamu lakukan sekarang untuk mendapatkan atau kalau mau dibilang menjalani hari esok gitu ya. Macam contoh, besok ini dalam artian, oh ada krisis, ini contoh ya. Oh ini ada krisis, berarti dari sekarang saya sudah harus wanti-wanti untuk tidak boleh boros gitu. Bukan udah deh terima aja, biar aja bangkrut, biar aja stres ya. Itu berarti namanya percuma kamu dengar readingan ini. Yang di sini dimaksudkan semesta mau sampaikan bahwa ini yang akan terjadi. Dari sekarang kamu sudah ancang-ancang. Apa yang harus saya lakukan supaya pada saat itu terjadi saya tetap aman, di kondisi aman. Nah gitu ya. Jadi bukan menerima, oke, menerima aja ya. Tetapi kita harus juga kita diberikan akal sehat itu untuk berpikir, untuk mencari solusinya. Ya, dan di sini yang semesta mau sampaikan untukmu untuk tahun depan. Wow, ini bicara tahun depan ya. Ini agak lama, mungkin bisa 2-3 tahun ke depan atau sampai bahkan 5 tahun ya. Ekonomi guncang. Wah, ekonomi negara Indonesia ini guncang, bukan Indonesia aja, semua dunia.
Karena pergeseran dari teknologi ke manusia. Teknologi dalam artian apa ya? Banyak PHK di sini saya lihatnya. Banyak apa dibilangnya, perusahaan tutup, bangkrut. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Harga naik, gaji nggak naik-naik, atau bahkan kamu nggak punya pekerjaan. Makanya dari sekarang, oke, saya sudah tahu, Kak Ica bilang, saya ke depan ini mungkin perusahaan akan kolaps gitu ya, ataupun mungkin lagi nggak bagus gitu. Saya sudah punya pekerjaan cadangan, sampingan, dan kalau itu terjadi saya tidak mati total gitu. Setidaknya oke, saya jatuh, tetapi masih bisa hidup gitu ya. Nih hati-hati ya, saya merasakan energinya ke depan nih. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih menjaga diri ya. Menjaga diri dari apa? Dari pikiran yang negatif ya, dan lebih produktif. Ingat, yang menentukan masa depanmu adalah dirimu. Di mana keputusanmu saat ini. Jadi kalau hari ini kamu bijaksana, ke depan akan lebih baik. Ya, jadi untuk ke depan ada guncangan ekonomi ya di tahun 2025. Guncangan ekonomi yang hebat. Karena kebanyakan orang sudah tidak terlalu memerlukan karyawan banyak ya. Banyak perusahaan yang tutup, terus juga perpindahan dari tenaga manusia ke tenaga mesin ya, jadi tidak terlalu banyak tenaga manusia lagi, sehingga ya perusahaan itu cuman mungkin sedikit aja, tapi sudah banyak produksinya ya. Terus juga saya merasakan di sini daya beli masyarakat itu rendah. Bagaimana mau berputar uang kalau masyarakat punya daya beli rendah ya? Jadi ya tambah susah nanti. Ini bukan menakut-nakuti ya, tapi untuk bisa lebih waspada aja. Ini pun untuk saya juga, readingan ini ya, supaya kita sama-sama untuk bisa lebih waspada menjalani kehidupan di tahun depan mulai ya. Saya merasakan energinya gitu, jadi hati-hati. Dan banyak perusahaan yang akan ditutup, saya merasakan di sini energinya ya. Kalau mau dibilang penjualan mungkin di tahun ini bagus ya, sampai di tahun depan mungkin ya awal-awal, pertengahan sampai berikutnya udah ya, pertengahan dari bulan 4 itu ya saya rasakan udah mulai goyang ya. Makanya sekarang banyak orang yang gulung tikar atau jual produk murah karena bersaing dengan produk impor ya, yang mana lebih murah lagi dari produk lokal. Nah ini hati-hati ya. Sekarang orang dari sana aja udah tinggal COD ya, paket pesan antar, gak ada yang susah ya. Jadi sekarang kamu harus mempunyai pekerjaan sampingan. Jadi seperti itu yang akan terjadi ya, saya lihat ya. Dimana kondisi negara kita ke depannya menurun ya, ekonominya menurun secara signifikan dan berangsur lama, berarti lebih dari 1-2 tahun, jadi siapkan amunisimu ya. Kita lihat apa pesan semesta untuk bisa menyikapi kondisi ini ya. Di sini ada Ten of Pentacles, di sini ada Nine of Pentacles, di sini ada Five of Wands. Apa yang harus kamu lakukan untuk menyikapi kehidupan di tahun depan? Page of Pentacles. So, jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk lebih hemat ya. Tuh, lebih hemat. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Sekarang tuh yang kondisinya sekarang itu kamu harus bisa, selama masih berputar saat ini ya kondisinya ya, kamu harus lebih genjot ataupun lebih aktif saat ini. Percuma kalau kamu forsir pada saat sudah inflasi gitu. Percuma. Ya kan? Ibaratkan kita sudah sakit baru mau kerja, nggak bisa. Jadi kita masih sehat, kita kerja dulu. Ya.
Ini yang semesta mau sampaikan, hindari hutang. Apalagi hutang gaya hidup, kartu kredit dan lain-lain. Hindari, jangan, kalau bisa jangan. Ya. Hutang-hutang stop. Ya, hindari gaya hutang untuk gaya hidup. Hindari juga makan di resto-resto mahal. Ini di sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih up terhadap uang, di mana lebih banyak menyimpan uang cash. Ya. Lebih banyak menyimpan uang cash. Kalau kita bicara investasi, perlu orang beli lagi, setengah mati cari penjualan pasarnya. Ujung-ujungnya nanti harganya turun. Kalau mungkin kamu investasikan di tanah, bangunan, atau mungkin kendaraan, ya kendaraan bukan investasi ya. Kendaraan malah jatuh. Barusan keluar 1 detik di dealer aja itu udah harganya udah second gitu. Padahal barusan 1 detik keluar dari dealer, tapi kalau kamu jual ya sudah second tuh, harga sudah kenakan harga second. Ya, jadi nggak usah beli mobil kredit, ya, nggak usah. Ya, kenapa? Mobil itu untuk saat ini ya. Kalau kamu mau beli mobil, kalau urgen ya itu terserah lah. Tapi ini yang saya bilang, kalau seandainya tidak urgen jangan beli kredit. Kalau kamu beli cash aja. Karena bunganya akan tinggi. Terus nanti kamu kelabakan untuk bayar angsuran. Ini bicara kredit ini nanti kelabakan bayar angsuran. Ya, bunganya tambah, penghasilan kamu nggak tambah, ya malah menurun. Ini hati-hatikan di situ, waspadai. Terus bicara mobil juga, ya ke depan itu akan digantikan dengan mobil listrik. Nih, saya merasakan ada pergantian. Ya, yang lama dari bahan bakar bensin, solar ataupun apapun ya, Pertamax dan macam-macam itu, ya akan digantikan dengan mobil listrik. Ya. Jadi kalau kamu memang, ini masih tahap percobaan tahun-tahun ini, tahun berikut ya. Tetapi nanti di 2025 ke atas itu udah pergantian tuh. Udah banyak teknologi yang akan menggunakan bahan bakar listrik. Ya. Jadi kamu beli mobil sekarang ya belum sampai 10 tahun udah langka itu ini bahan bakar. Akhirnya kamu mau tidak mau harus menjual mobilmu lagi dan membeli mobil yang baru lagi. Padahal kalau dibilang ya belum lunas ini ya, belum lunas pembayaran angsuran mobil, tetapi ujung-ujungnya langka di bensin, langka di solar. Ini contoh. Sekarang aja udah begitu ya. Jadi sekarang kalau mau beli ya beli yang bagusnya ya. Tahan dulu karena ini masih tahap percobaan. Beli di 2-3 tahun ke depan tapi cash, mobil listrik. Nah itu ya, karena tadi saya bilang perpindahan teknologi ya, dari perpindahan ya pokoknya semua dari ekonomi penjualan tuh sudah pakai dibilang teknologi ya, jadi live sudah nggak terlalu membutuhkan karyawan ya, sudah tinggal paket pesan antar udah sampai di rumah, tinggal santai-santai aja merebahan. Semua akan teknologi ya, perkembangan teknologi itu akan maju. Mobil pun begitu, mobil dari bensin atau solar digantikan ke mobil listrik ya. Nah itu hati-hati, jangan sampai kamu tergiur dengan harga-harga murah, itu marketing ya. DP sekian aja, itu marketing untuk apa? Supaya mereka jangan mereka punya stok itu dihabisin dulu, baru nanti pada saat sudah habis baru muncullah mobil baru lagi, yaitu mobil listrik. Sedangkan kamu sendiri sudah terlanjur ngutang. Ini hati-hati, jangan tergiur dengan diskon, jangan tergiur dengan bunga rendah. Hari ini bunga rendah, tetapi ke depan bunganya akan kamu bisa mencekik leher kamu. Gitu. Jadi stop hutang-hutang. Di sini stop hutang-hutang. Ya, hindari buka usaha juga yang dengan modal besar. Kalau ada modal tapi yang seadanya aja nggak apa-apa. Jangan kamu malah berhutang kredit ke bank untuk berwirausaha. Ya. Nanti kamu akan stres sendiri untuk bayar tiap bulannya angsuran, apalagi lebih dari kemampuanmu. Ya, kalau kamu punya uang cuma 5 juta, carilah pekerjaan yang usaha yang 5 juta. Ya. Jangan mau 50 juta. Ujung-ujungnya setiap bulan kamu bayar. Kamu bukan cari uang untuk dirimu, tetapi cari uang untuk bayar bunga. Ya, dapatnya apes doang, dapatnya capek doang. Gitu ya, jangan pernah hutang bank ya, jangan boros. Dan di sini semesta mau sampaikan untuk kamu untuk bisa jaga kesehatan kamu ya, karena pikiran itu dan mental kita tuh harus nyaman ya. Kalau kamu mental dan pikiranmu tidak
seimbang atau tidak memberikan kenyamanan, ya siap-siap kamu sakit. Sakit keluarkan uang lagi. Ya, dan sekarang ini sudah banyak berbagai macam virus yang tidak kelihatan ya, penyakit yang ditularkan itu lewat udara. Hati-hati. Ya. Jadi pakai masker, rajin membersihkan tubuh ya. Terus juga makan makanan yang bergizi, rajin olahraga. Karena aset yang paling utama itu adalah kesehatan, adalah tubuh kita. Gitu. Jadi ini yang semesta mau sampaikan untukmu di 2025 dan 26 ke atas ya. Adanya bahasanya kayaknya apa ya, kalau bahasa tingginya ya. Mungkin resesi ya, mungkin ya. Yang kebanyakan orang-orang sudah lihat di sana ataupun prediksi juga ya. Ini akan resesi sama seperti kemarin ya. Resesi kan di corona itu. Nah, ini akan terjadi lagi. Ini hati-hati. Ya. Jadi kalau mau ada uang cash kamu. Sekarang kamu nggak punya uang cash, jual barang-barang yang nggak kepake, yang kamu nggak pakai tapi masih bagus untuk bisa menghasilkan uang cash. Saya nggak punya uang cash kak, saya punya tanah, ya jual sekarang. Karena percuma kamu punya tanah tapi nggak laku, malah harganya turun nanti. Sudah turun nggak laku pula. Karena orang semua pada ya ibarat kan susah untuk keluarkan duit. Karena ke depan itu uang cash adalah raja. Ya, kamu mau investasi di emas. Ya, tapi kalau emas kan 10 tahun, 20 tahun baru kita bisa lihat ya. Dia punya perkembangan inflasi atau tukarnya ya. Kalau cuma 1-2 tahun ya mendingan nggak usah emas. Ya, kalau emas itu untuk jangka panjang ya, 10 tahun baru kita bisa lihat. Macam contohnya, macam kita beli sekarang, contohnya ya, beli sekarang cuman untuk tahun depan ya mungkin cuman naik 100-200 ribu gitu. Tapi kalau kamu mau yang naik signifikan ya mungkin 10 tahun ke depan gitu. Kalau memang kamu butuh cepat ya sudah, kamu ini aja, apa dibilangnya, investasi, nggak usah investasi, uang cash aja. Ya, uang cash. Simpan uang cash kamu. Ya. Terus kalau mau bicara untuk investasi ya emas batangan ya, jangan emas perhiasan. Karena emas perhiasan itu kan ada ongkos kerjanya. Kita mau investasi di bagaimana kalau ongkos kerja aja dihitung ya. Jadi kamu kalau memang mau investasi ya di logam mulia, emas batangan. Ya, tetapi itu untuk yang kalau memang ya 5 tahun ke depan, untuk investasi 10 tahun ke depan itu baru kelihatan. Tapi kalau cuman besok dijual lagi wah rugi. Ya, apalagi kalau emas perhiasan. Kita belinya emasnya cuman harga berapa, ongkosnya berapa. Nah, ini hati-hati di situ. Jika kadang-kadang kita tuh salah pemahaman ya. Ongkosnya berapa, ongkos kerjanya berapa, emasnya berapa, terus tiba-tiba kita jual kok harganya sekian ya, karena dinilai harga emasnya bukan dengan ongkos kita beli waktu dulu gitu. Jadi di sini hati-hati. Kalau memang kamu investasilah di emas murni, emas batangan atau logam mulia gitu ya. Sekarang bisa kok ya, banyak dijual ya. Kamu bisa beli di Penggadian ataupun apapun ya. Nah itu untuk emas. Tapi kalau memang kamu mau butuh cepat ya cash aja, jangan emas dan lain-lain. Tapi kalau memang kamu mau untuk jangka panjang ya silahkan gitu. Jangan ke mobil, jangan ke tanah. Tanah bisa, tetapi ya itu pasarannya ke depan. Ini kan bicara investasi yang cepat ya, liquid ya. Jadi kalau tanah tuh kan masih cari pembeli, deal-dealannya tuh susah. Belum tentu orang juga mau beli tanah. Ya. Nah ini, kalau kamu sekarang mau menjual, juallah sekarang. Apapun yang kamu mau jual gitu kan. Entah mau tanah kayak entah apa yang tidak terlalu kamu butuhkan, tidak terlalu kamu pakai, jual. Supaya itu ada nilai untuk apa dibilangnya, amunisi kamu, yaitu uang cash. Nah itu. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk mempunyai uang cash. Dan hati-hati untuk mengelola keuangan. Dan juga jangan banyak mengambil hutang. Apalagi kredit dan hutang bank ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.